Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seraya memanjatkan puji dan syukur, semoga kita selalu ada dalam lindungannya, bimbingannya, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara mengangkat Satrio Piningit lagi. Yang akan saya sampaikan adalah apakah benar Satrio Piningit bisa menembus langit gitu ya. Di beberapa media saya sempat melihat bahwasanya ada yang menyampaikan bahwa Satrio Piningit itu setengah dewa. Ada yang menyampaikan bahwa Satrio Piningit itu merupakan satria-satria yang lahir setiap zaman. Ada yang mengatakan bahwa Satrio Piningit itu merupakan karakteristik dalam setiap jiwa yang ada. Jadi bisa kepada siapa saja. Jadi begini, beberapa waktu yang lalu, maksudnya di akhir-akhir zaman kemarin dan zaman-zaman sebelumnya, memang jin itu bisa mencuri informasi dari langit. Mencuri di sini adalah memang sengaja beberapa informasi bocor untuk untuk dijadikan sebagai ujian. Nah, bocoran-bocoran informasi dari langit ini dimanfaatkan oleh jin dan diberikan kepada orang-orang yang bersekutu dengannya. Namun informasi yang didapat ini hanya semacam thriller atau semacam kilasan yang tidak utuh. Seumpama sebuah film itu durasinya 2 jam. Nah, thrillernya itu paling 2 menit atau 3 menit. Nah, jadi informasi yang berhasil diambil atau dicuri oleh jin-jin itu dan diberikan kepada orang-orang yang bersekutu dengannya hanya sebatas pada itu. Sehingga literasinya itu juga sangat terbatas. Jadi akhirnya hanya berputar-putar di tafsir maknanya, di cocokologi lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian Jangka Jayabaya yang sangat terkenal dan juga Uga Wangsit Siliwangi yang juga sangat terkenal itu saya yakin merupakan ramalan atau jangka atau prediksi tentang sesuatu hal yang besar. Maka saya juga yakin bahwasanya bahwa Satrio Piningit yang dimaksud dalam wacana ini adalah memang sesosok gitu loh, satu orang sosok, bukanlah satria yang ada pada setiap diri manusia. Hanya seorang sosok, bukanlah sosok yang ada pada setiap zaman. Dan ini adalah manusia, bukan setengah dewa. Nah, kemudian apakah benar Satrio Piningit itu bisa menembus langit? Jadi prinsipnya begini. Dalam struktur dari manusia itu ada fisik, badan kita ini fisik. Ada kemudian psikologi. Ada kemudian emosi. Ada kemudian yang namanya ruh gitu ya. Jadi dan ada intelektual. Jadi fisik, psikologi,
emosional, intelektual, dan spiritual atau ruh. Untuk fisik itu makanannya nasi, ya nasi, minum air, kopi dan sebagainya. Sedangkan untuk psikis itu makanannya kepastian dari harapan. Sedangkan emosional itu makanannya pengendalian. Maksudnya itu emosi itu bisa strukturnya itu harus dikendalikan supaya bisa tenang gitu loh. Kalau untuk akal, intelektual itu makanannya pengetahuan. Sedangkan spiritual atau ruh itu makanannya zikir dan beribadah. Nah, fisik atau materi atau tubuh kita ini jangkauannya sangat terbatas oleh ruang dan waktu. Intelektual juga jangkauannya sangat terbatas karena hasil-hasil dari intelektual biasanya nisbi. Gitu loh. Contohnya 3 kali 3 itu 6. Tetapi 6 tidak selalu dihasilkan dari 3 kali 3. 7 kurang 1 juga 6. 4 tambah 2 juga 6 gitu. Nah, struktur tubuh ini yang 5 ini harus semuanya dipenuhi makanannya. Raga atau fisik itu harus diberi makanan. Psikologi itu harus juga diberi kepastian harapan. Dalam artian jiwanya harus ditenangkan, harus selalu dalam tenang dan tahapan-tahapan langkahnya itu jelas gitu. Kemudian emosional itu harus dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan ini sangat berbahaya. Kemudian spirit atau ruh juga harus diberi zikir dan ibadah. Psikologi dengan fisik itu satu paket, menimbulkan atau menciptakan yang namanya rasa. Seperti begini, garam itu asin, tapi kalau di lidah, sedangkan garam itu menjadi pedih kalau ada di mata. Sedangkan kemudian emosi itu paketannya dengan akal atau intelektual. Seandainya akal tanpa emosi, tanpa motivasi, maka dia tidak akan berkembang, stuck. Tetapi seandainya emosi tanpa akal, maka ibaratnya pukul dulu mikir belakangan gitu loh. Nah, sedangkan ruh ini berjalan sendiri. Maksud sendiri itu dia independen. Nah, pada saat ini kebanyakan manusia lebih mengedepankan fisik, lebih mengedepankan otot yang bagus, paras yang cantik, sehingga ruang geraknya terbatas gitu. Banyak kejadian, banyak fakta, badannya sehat tapi jiwanya tidak sehat, apalagi ruhnya, apalagi emosinya gitu. Nah, orang-orang spiritualis itu lebih mengedepankan ruh atau spirit. Jadi urutannya kalau manusia sekarang kebanyakan adalah fisik, kemudian psikis, fisik, malah kemudian intelektual, psikis, emosional, baru ruh atau spirit. Sedangkan orang spiritual seperti Satrio Piningit itu dia dibalik, yang diutamakan spirit. Nah, makanya menurut saya Satrio Piningit ini bukanlah jiwa yang gagah, bukanlah sosok yang gagah seperti kesatria-kesatria yang mungkin kita bayangkan, tinggi, gede, gagah, sosoknya seperti raja dan sebagainya. Karena logikanya logika spirit. Dia lebih mengedepankan spirit ketimbang fisik.
Nah, disinilah kemudian masuk dalam konsep sukmo nguntal rogo atau ruh yang membalut raganya. Ketika spirit dikedepankan, itu pasti mutlak benarnya adalah fisiknya pasti sehat, psikisnya pasti sehat, emosinya pasti sehat, dan pasti pinter. Karena pengetahuan yang didapat melalui spirit itu mutlak benarnya. Sekali lagi, jika spirit yang diutamakan, ya, raga pasti sehat, psikis pasti sehat, emosi pasti terkendali, dan intelektual pasti pinter. Karena semua informasi tentang jagat raya, mulai yang sains, apapun itulah, itu di dunia spirit lebih jelas, lebih mutlak benarnya. Lebih mutlak, maksudnya mutlak benarnya, karena tinjauannya utuh, tidak seperti pembacaan fenomena alam secara intelektual. Nah, jadi kalau begitu, apakah mungkin Satrio Piningit bisa nembus ke langit? Menurut saya bisa saja. Kenapa? Karena yang nembus bukanlah fisiknya, tapi spiritnya. Satrio Piningit ini diberi tugas untuk menata makhluk gitu loh. Jadi makhluk yang multidimensi, tidak hanya manusia. Ketika dia harus menata jin, berarti dia harus masuk ke alam jin. Ketika dia menata iblis, berarti harus masuk ke alam iblis. Sedangkan iblis itu kan ada di langit kelima. Gitu loh. Apakah mungkin Satrio Piningit berkomunikasi dengan iblis di langit kelima? Bisa jadi iya, tapi bisa jadi juga tidak di langit kelima, mungkin di Taman Mini gitu atau di Monas kan bisa aja. Kenapa iblis ditertibkan? Kenapa jin ditertibkan? Karena mengganggu. Kalau tidak ditertibkan itu karena mengganggu efektivitas atau mengganggu keseimbangan manusia. Tapi tidak bisa dihilangkan karena itu adalah sunatullah. Jadi kalau dihilangkan iblis ya nggak bisa, karena itu untuk ujian tauhid kita. Jadi menurut saya, kesimpulan saya, Satrio Piningit bisa menembus ke langit itu mungkin saja bisa, karena dia lebih mengedepankan ruh daripada fisik. Kalau Amerika baru sampai ke bulan, dia fisik. Fisik itu terbatas ruang dan waktu, terbatas pada kecepatan. Sedangkan Satrio Piningit ini karena dia menggunakan ruh, dia bisa melintasi berbagai dimensi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan dia memiliki pengetahuan yang luas. Karena apa? Di spirit pengetahuan itu lebih jelas dan lebih mutlak benarnya. Nah, bagi kita sebagai manusia, apakah bisa menguasai itu? Jawabannya bisa. Caranya apa? Bangun spiritnya, bangun tauhidnya, bangun spiritnya. Caranya gimana? Membangun spirit, membangun tauhid itu secara sederhana, gampang. Jangan lepaskan waktu, jangan lepaskan napas, dari selalu ingat kepada Allah, baik dalam ibadah maupun di luar ibadah. Seumpama lagi sholat harus fokus khusyuk. Ketika sedang bawa motor juga terus berzikir gitu. Jadi di luar ibadah maupun di dalam ibadah kita harus selalu ingat kepada Allah. Itulah untuk mengisi spirit supaya spiritnya kuat, karena spirit juga butuh makanan. Nah, jadi kalau ada, sekali lagi, kalau ada yang bertanya apakah mungkin Satrio Piningit bisa menembus langit, menurut saya sangat mungkin, sangat mungkin, dengan izin Allah, dengan ridho Allah, dengan usaha yang dia lakukan. Jadi dari sini mengutak-atik literasi tentang Satrio Piningit saya pikir harus ditinjau ulang gitu loh. Karena literasi itu sangat terbatas, dan saat ini langit sudah ditutup untuk informasi-informasi seperti itu. Jadi saya bisa pastikan bahwasanya informasi itu tidak akan ada lagi dari langit. Jin tidak akan bisa lagi mencuri informasi dari langit. Jika ada ahli metafisik yang mengatakan dapat informasi gaib, kemungkinannya dua. Satu, informasi lama yang dikotak-atik oleh jin itu sendiri, atau yang kedua, informasinya bohong sama sekali.
gitu. Jadi begitu. Jadi tidak ada informasi baru dari langit yang bisa dibocorkan untuk saat ini. Adapun informasi dari alam itu hanya gejala-gejala saja, hanya fenomena yang kemudian dibaca secara seksama dan teliti. Tapi akurasinya tidak ada. Itu hanya hitungan yang sifatnya periodik. Akurasinya hukum adat gitu. Jadi nisbi, bukan pada kebenaran yang mutlak. Oke, untuk sementara sekian dulu video dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.